Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah IPA Dasar. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu hakikat sains, ya, atau nature of science. Nah, hari ini kita akan membahas satu bagian penting dari hakikat sains, yaitu science as a way of investigating. Kalau kita kemarin mengetahui bahwa nature of science menurut Colette dan Chiappetta itu ada 4 ya. Salah satunya adalah science as way of investigating ini. Oke, kita akan bahas. Oke, investigating. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah penyelidikan. Kira-kira bagaimana cara menyelidiki dalam sains? Oke, minggu lalu kita sudah membahas mengenai salah satu cara penyelidikan, yaitu menggunakan metode ilmiah. Sebenarnya, sebagai batang tubuh keilmuan, sains itu diperoleh dari beberapa cara. Yang pertama yaitu observasi dan eksperimentasi. Jadi di sini tentu saja kita melibatkan yang namanya penginderaan dan juga adanya perlakuan, ya. Kemudian apa yang akan menjadi satu produk di dalam sains itu tentu saja memiliki sifat real atau nyata. Kemudian yang kedua yaitu kajian teoritis dan rasionalitas. Nah, seperti saya sampaikan minggu lalu bahwa sains itu juga diperoleh melalui kajian teoritis dan masuk akal. Jadi segala sesuatu yang ada di sains itu dia harus bersifat logis. Oke. Dari Wifek dan Alkin, mereka menyatakan bahwa the scientific method expressed in that way hones the introduction of textbooks, lab report guidelines, and science fair standards. Yet we consider it a poor model for learning about method in science. Intinya sebenarnya metode yang digunakan di dalam sains itu sebenarnya belum bisa digambarkan secara baik di dalam textbook, lab report guidelines atau petunjuk penyusunan laporan lab gitu ya, atau beberapa pekan ilmiah, standar-standar pekan ilmiah. Sehingga sebenarnya masih butuh yang namanya kajian lebih mendalam. Sebenarnya apa itu scientific method atau metode ilmiah? Minggu lalu kita sudah bahas bahwa metode ilmiah adalah serangkaian prosedur yang dia tersusun secara sistematis, artinya langkah-langkahnya sudah pasti, tidak boleh dibolak-balik. Oke. Scientific method yang pertama dimulai dari collect information, make observations, dan ask questions, yaitu mengumpulkan informasi untuk kemudian nanti akan dijadikan sebuah permasalahan, ya. Jadi informasi yang diperoleh dari kegiatan observasi atau penginderaan. Kemudian dari kegiatan penginderaan atau observasi ini kemudian disusunlah sebuah masalah atau dirumuskan sebuah masalah. Masalah yang perlu diteliti yang mana, mana yang tidak. Tidak semua masalah itu cocok untuk diteliti menggunakan metode ilmiah. Contohnya kalau misalnya kalian punya masalah mau pakai baju yang mana, tentu saja ini tidak pas kalau misalnya kalian uji dengan metode ilmiah. Nah, selanjutnya langkah kedua adalah formulate hipotesis atau menyusun hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara. Kita tahu bahwa hipotesis disusun tentu saja berdasarkan masalah yang diperoleh dari hasil pengamatan. Nah, hipotesis ini kemudian nanti akan diuji dengan yang namanya eksperimen atau adanya perlakuan. Nah, dalam eksperimen ini nanti muncul yang namanya variabel. Ada variabel terikat, variabel bebas, dan juga variabel kontrol. Ketiga variabel ini dimanipulasi. Ya.
Karena esensi dari variabel itu adalah ubah, maka boleh diubah-ubah gitu ya. Bukan datanya yang diubah, melainkan variabelnya. Kemudian kalau sudah didesain eksperimennya dalam rangka untuk menjawab atau membuktikan hipotesis, kemudian ya selanjutnya adalah dilakukan. Conduct experiment. Nah, eksperimen ini tentu saja dilakukan dengan prosedur yang tepat, alat dan bahannya juga harus sesuai, gitu ya. Dan di dalamnya kita butuh yang namanya keterampilan proses, baik itu yang dasar maupun yang terpadu. Apa itu keterampilan proses sains? Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Dan ini terkait dengan bagaimana kita melaksanakan sebuah eksperimen, gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya, nah, setelah kita melaksanakan eksperimen, ya, eksperimen itu bukan hanya sekedar observasi atau pengamatan, melainkan tadi adanya perlakuan khusus, ya, karena ada variabel bebas, begitu kan, dan ada variabel kontrol. Nah, nanti kira-kira hasilnya seperti apa? Expected results. What should happen if hypothesis is correct? Apa yang seharusnya terjadi? Apa yang harusnya diharapkan? Ya. Seandainya hipotesis yang kita susun itu benar. Nah, kemudian di sini kita akan bandingkan dengan observed result. Jadi expected, hasil yang diharapkan, kita bandingkan dengan hasil yang merupakan hasil pengamatan. Jadi apa yang kita inginkan, kita bandingkan dengan hasil pengamatan. Ya, kira-kira sesuai atau tidak? Apakah kira-kira nanti kalau kita simpulkan sudah sesuai untuk menjawab hipotesis atau belum? Nah, selanjutnya dari hasil pembandingan ini kita akan konklusikan atau kita simpulkan. Misalnya, kita memiliki hipotesis Nah, dari hasil perbandingan tersebut, kita akan menyimpulkan, oke? Kalau hasilnya itu kurang bagus, ya, berarti artinya kita harus memperbaiki apa yang diperbaiki yaitu hipotesis. Nah, setelah hipotesis ini diperbaiki, ya, kemudian kita bisa mengulang eksperimen. Nah, ini yang baik. Karena sebaiknya hipotesis itu direvisi, bukan ditolak total. Begitu ya. Nah, bagaimana jika hasilnya sudah sesuai antara observed result atau hasil yang diperoleh dengan hasil yang diharapkan? Maka berarti kita nanti akan menyusunnya menjadi sebuah laporan atau laporan dari temuan-temuan selama kita melaksanakan eksperimen, begitu ya. Nah, dari sini kita nanti tentu saja juga bisa memasukkan beberapa result atau hasil dari eksperimen-eksperimen lainnya dari orang lain, ya, sehingga ini bisa menambah hasanah dari laporan kita. Kemudian hipotesisnya accepted. Accepted itu bagaimana? Hipotesisnya diterima karena tadi ya antara hasil yang diinginkan dengan hasil yang diharapkan itu sudah sesuai. Setelah itu, maka conduct additional experiments based on accepted hypothesis. Nah, sebenarnya metode ilmiah itu bukan merupakan tahapan, melainkan merupakan sebuah siklus. Artinya,
Setelah hipotesis itu diterima, kita selanjutnya bisa melaksanakan additional experiments atau eksperimen lainnya berdasarkan hasil dari hipotesis yang sudah diterima. Artinya dari sini nanti kita juga akan mulai dari awal lagi ya. Collect information, make observation, ask question, sampai dengan conduct eksperimen. Begitu seterusnya. Oke. Nah, sebenarnya metode ilmiah itu kan tahapan-tahapannya rigid gitu ya. Kita bisa tahu, oh ini mana sih collect information, mana yang make observation, kemudian mana yang merumuskan masalah sampai dengan hipotesis dan conduct eksperimen. Gitu. Tapi kalau di penelitian yang jauh lebih kompleks, terkadang tahapan-tahapan dari metode ilmiah itu tidak sesederhana itu. Jadi tahapan dalam penelitiannya tidak hanya satu atau dua case tahapan metode ilmiah, melainkan kita akan mengulas berbagai teknik begitu ya, bahkan dengan instrumentasi yang jauh lebih modern, lebih dari sekedar eksperimen dengan perlakuan-perlakuan ini itu, seperti itu. Bahkan kadang bukan hanya satu siklus, melainkan berkali-kali siklus dalam rangka untuk mengumpulkan data, fakta-fakta. Ya. Karena apa? Karena sebenarnya penelitian itu bukan sekedar mengetahui apa yang ingin kita ketahui, melainkan mengetahui keseluruhan fakta. Nah, itu yang seharusnya kita jadikan dasar. Ya, fakta-fakta yang kita lihat di lapangan itulah yang nanti kita jadikan sebuah temuan begitu, bukan hanya apa yang ingin kita temukan. Oke, contoh dari hipotesis begini. Bagaimana kehidupan di bumi ini dimulai? The origin of species kah? Atau the origin of life? Gitu ya. Ini ada berbagai macam spekulasi dan teori dari banyak sumber dan juga banyak pakar. Di antaranya adalah teori biogenesis dan abiogenesis. Biogenesis maupun abiogenesis itu sebenarnya merupakan sebuah hipotesis, begitu kan? Lalu apa itu hipotesis? Hipotesis adalah dugaan sementara yang didasarkan dari teori maupun rasionalitas. Ya, adanya observasi, adanya eksperimentasi, dan penggunaan logika. Oke, jadi hipotesis bukan hanya sekedar dugaan. Nah, tetapi kita juga sudah menggunakan akal sehat kita dan juga kita mengamati lingkungan sekitar. Begitu kira-kira ya. Hipotesis. Jadi hipotesis ini merupakan sebuah dugaan sementara yang berfungsi untuk membantu menjelaskan ide. Kita memiliki ide apa? Oh, kita memiliki ide tentang bagaimana proses terjadinya kehidupan pertama kali atau awal mula kehidupan di bumi. Nah, misalnya kita setuju dengan hipotesis biogenesis bahwa kehidupan yang ada sekarang bermula dari kehidupan yang lampau, adanya kehidupan yang lampau. Jadi apa yang kita susun, kita duga itu seharusnya didasarkan pada fakta dan juga teori. Dan ini bisa menjelaskan ide yang sedang kita bangun, kemudian nanti bisa kita jelaskan menggunakan eksperimen. Kemudian hipotesis harus bisa diuji kebenarannya dan merupakan ringkasan dari pernyataan yang menjelaskan pola atau memprediksi hasil dari sebuah penyelidikan. Selanjutnya, hipotesis disusun berdasarkan pertanyaan yang disusun terkait dengan masalah yang diteliti. Jadi, kita sudah mengobservasi apa tadi, maka hipotesisnya juga harus sinkron dengan masalah yang ada. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh hipotesis yang kemudian kita desain sebuah eksperimennya dan kita akan lakukan gitu ya.
Effect of biofertilizer X on plant growth. Jadi pengaruh penggunaan pupuk bio yang mereknya X pada pertumbuhan tanaman. Ini disusun menjadi 2 hipotesis. Nanti pernyataan hipotesis itu ada hipotesis alternatif dan hipotesis nol. Nah, pernyataan dalam hipotesis harus mudah dipahami. Kita lihat di sini. Hipotesis alternatifnya adalah application of biofertilizer X increase plant growth. Penggunaan dari pupuk bio bermerek X ini meningkatkan pertumbuhan tanaman. Sementara hipotesis nolnya H0, application of biofertilizer X do not increase plant growth. Ini kebalikan dari alternatif hipotesis, gitu ya. Ada kata tidak. Jadi penggunaan kalimatnya atau pernyataannya harus mudah dipahami. Dan harus menjelaskan keadaan yang mungkin, karena ini dugaan ya, menjadi jawaban atas sebuah observasi. Jadi kemungkinan yang ada seperti apa? Nah, kemudian hipotesis harus bisa diuji dan diukur. Menggunakan apa? Tentu saja statistika. Ada uji statistika. Nah, ini nanti dibahas di mata kuliah yang lain. Ada mata kuliah tersendiri ya, statistika. Kita membahas dasar-dasar dari hipotesis saja. Kemudian dari hipotesis ini, di dalamnya harus mengandung variabel independen dan dependen. Independen itu adalah variabel bebas, sementara variabel dependen itu variabel terikat. Coba kita lihat di sini pernyataannya. Apakah di dalamnya mengandung kedua variabel tersebut? Harus, ya. Yang dibebaskan di sini apa? Penggunaan biofertilizer. Artinya penggunaan pupuk organik gitu ya. Sementara terikatnya adalah plant growth atau pertumbuhan tanaman. Baik di alternatif hipotesis atau null hipotesis, keduanya ada. Dan wajib diingat bahwa pada hipotesis nol itu selalu kebalikan dari alternatif hipotesis. Justru di hipotesis nol ini ada kata tidaknya. Ini nanti ada kriteria penolakan H0 dan kriteria penerimaan hipotesis alternatif gitu. Dan secara statistika, hipotesis alternatif dan hipotesis nol ini dinyatakan. Dan nanti secara matematis juga ada notasinya seperti itu ya. Uji hipotesis. Nah, hipotesis tadi kan dugaan sementara, maka wajib kita buktikan kebenarannya melalui apa? Observasi maupun eksperimen. Jauh lebih valid ketika kita melaksanakan eksperimen. Karena di dalam eksperimen pun kita sebenarnya juga melaksanakan observasi atau pengamatan. Kemudian dari hasil pengamatan dalam eksperimen tadi, ide yang sudah kita rumuskan di awal ya pada perumusan masalah, kemudian kita hipotesiskan, kita generalisasikan dari yang sifatnya khusus menjadi lebih umum. Generalisasi itu dari khusus ke umum. Nah, apakah hipotesis bisa diterima atau direvisi? Oke, ini yang baik ya. Karena apa? Kalau hipotesis kita diterima atau direvisi, berarti kemungkinan ya ada kemungkinan bahwa teori yang kita gunakan sesuai dengan hasil pengamatan kita. Ya. Tapi boleh tidak hipotesis itu ditolak? Jawabannya sebenarnya boleh. Tapi memang ini kurang baik. Ya, karena apa? Karena hipotesis yang ditolak menunjukkan bahwa kita kurang cermat dalam menyusun hipotesis atau mencari sumber pustaka. Akan tetapi, saya sarankan jika memang hasil pengamatan kita menunjukkan data yang benar-benar berbeda dari harapan,
atau dari hasil yang diinginkan, ya sudah, hipotesis ditolak tidak masalah. Nah, sebenarnya dalam penelitian bukan hal yang tabu untuk menolak hipotesis. Justru di sini kita menunjukkan bahwa kita bersifat memiliki sikap objektif, ya, atau kita menghindari subjektivitas dalam penelitian. Bahkan di artikel-artikel jurnal itu sudah banyak artikel yang menunjukkan bahwa memang hipotesisnya ditolak atau berbeda dari penelitian orang lain terkait dengan metode yang digunakan maupun objek subjeknya, begitu ya. Jadi tidak ada masalah. Selanjutnya, observasi atau sensing. Nah, kata observasi atau sensing ini berkaitan dengan five sense atau indera kita. Nah, observasi ini merupakan landasan dari sains. Kenapa? Karena observasi adalah keterampilan paling dasar dari sains. Nanti kita akan belajar keterampilan sains, ya, keterampilan proses sains. Salah satunya adalah observasi ini. Observasi merupakan kegiatan menggunakan indera untuk mendapatkan data atau jawaban dari fenomena maupun kenyataan. Nah, ada indera penglihatan, indera pendengaran, indera peraba, indera perasa atau pengecap, dan indera penciuman. Nah, dari kelima indera ini seharusnya dimanfaatkan secara optimal. Tapi terkadang kata observasi atau pengamatan itu cenderung kepada indera penglihatan, gitu ya. Tapi kalau misalnya memang pendengaran atau indera yang lain bisa digunakan, silahkan gunakan. Terkadang kita bisa melihat morfologi tumbuhan bukan hanya dari warnanya saja atau dari penampakan bentuknya, begitu ya, tapi juga dari kasar atau tidaknya permukaan daun. Nah, kayak itu bisa kita raba kan, begitu ya. Atau misalnya suara burung seperti apa, itu bisa kita dengar. Oke. Observasi ini kemudian akan menghasilkan sebuah batang tubuh keilmuan sains, ya, merupakan produk-produk sains. Bisa teori, hukum, kemudian prinsip, gitu kan. Oke, salah satu dari contoh observasi yaitu ekspedisi yang dilakukan oleh Darwin, seorang naturalis, ya, yang dia melakukan ekspedisi dengan menggunakan kapal HMS Beagle. Ya, pelayaran HMS Beagle pada tahun 1831 hingga 1836. Nah, Darwin ini seorang naturalis yang dia ikut dalam ekspedisi tersebut, sehingga dari ekspedisi tersebut, baik itu di laut maupun di daratan, ya, yang paling terkenal adalah bagaimana pengamatannya si Darwin ini di kepulauan yang disebut dengan ini, Kepulauan Galapagos. Itu nanti kemudian menjadi satu tonggak besar dalam teori evolusi, khususnya teori evolusi yang dikemukakan oleh Darwin atau Darwinian, gitu. Oke. Di Kepulauan Galapagos itu ternyata Darwin itu menemukan adanya adaptive radiation in Galapagos finch. Jadi burung-burung finch di sana itu ternyata secara morfologi atau penampakan dari paruhnya itu ternyata berbeda-beda. Nah, si Darwin ini dari hasil observasinya kemudian membeda-bedakan, mengklasifikasikan. Oh, ini bentuk paruhnya seperti ini, yang ini seperti ini. Paruh yang ini makannya apa? Yang misalnya woodpecker finch, ya. Ini dia makannya apa? Atau fungsi dari paruhnya apa? Kenapa dia agak lebih panjang dibandingkan dengan large cactus finch misalnya? Bentuknya sudah benar-benar berbeda. Oh, ternyata ada yang pemakan biji-bijian, ada yang dia itu makannya
misalnya serangga, kemudian dia harus mematuk-matuk batang pohon begitu ya, sehingga paruhnya ini beradaptasi seperti itu. Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Darwin terhadap burung finch, sebenarnya dari hasil ekspedisi tersebut, Darwin bukan hanya mengobservasi tentang finch saja, tapi juga berbagai macam organisme seperti itu ya, baik itu di darat maupun di laut. Nah, di sini dari hasil pengamatan tadi, kemudian Darwin itu pertama kali memunculkan yang namanya pohon filogenetik. Kalau yang ini pohon filogenetik milik orang lain ya, tapi berdasarkan hasil pengamatannya si Darwin. Phylogenetic network for the Darwin species based on whole genome resequencing data. Nah, ini dari Lamichane et al. Tahun 2015. Nah, dari pohon filogenetik itu kemudian kita ketahui bagaimana hubungan kekerabatan dari ancestor. Adanya makhluk hidup yang sekarang itu ternyata memiliki ancestor atau nenek moyang yang mirip. Ya, kemiripan-kemiripan dari satu jenis organisme begitu. Kemudian yang lain misalnya dari fisika atau IPBA. Ini ada Tycho Brahe observation. Nah, si Brahe ini ternyata dia sudah mulai mengobservasi mengenai pergerakan bintang dan planet di abad pertengahan. Dari hasil pengamatannya si Tycho Brahe ini kemudian bermanfaat untuk si Kepler yang kemudian dia menyusun satu hukum mengenai bagaimana pergerakan planet-planet mengorbit matahari begitu ya, melintasi orbitnya. Nah, jadi si Tycho Brahe ini merupakan salah satu ilmuwan yang dia meletakkan dasar-dasar dari observasi gugus-gugus planet di tata surya. Bahkan juga nanti akhirnya dari teori yang awalnya geosentris, dari hasil pengamatan si Tycho Brahe ini kemudian digunakan juga oleh Galileo, dibenarkan menjadi teori heliosentris dari geosentris ya. Jadi tata surya yang katanya itu berpusat pada bumi, pada akhirnya dibenarkan menjadi berpusat pada matahari.